Jadi memperjelas kembali, pada dasarnya efek rumah kaca adalah saat radiasi sinar matahari sebagian dipantulkan ke ruang angkasa, sebagian diserap oleh atmosfer, dan kemudian dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Namun sebagian bisa menembus ke luar atmosfer untuk dilepaskan ke ruang angkasa, tetapi sebagian lagi dipantulkan kembali sebagai dampak gas rumah kaca. Dan di antara gas rumah kaca yang paling reaktif untuk menahan inframerah, menahan panas dari sinar matahari lalu melepaskannya kembali di atmosfer adalah CO2, karbon dioksida. Nah, gambar ini menunjukkan bagaimana kenaikan suhu dihubungkan dengan kenaikan total radiasi sinar matahari yang masuk ke atmosfer. Tampak bahwa terjadi penurunan atau fase datar ini tampak bahwa tingkat kemiringan dari peningkatan suhu tidak selaras dengan tingkat radiasi sinar matahari, yang menunjukkan bahwa peningkatan suhu ini kemungkinan disebabkan oleh faktor dalam atmosfer yang menyebabkan terjadinya akumulasi suhu di dalam atmosfer. Nah, bila kita bicara tentang penyebab dibalik efek rumah kaca, maka kita dapat membaginya atas dua hal. Yang pertama adalah penyebab natural atau penyebab alami, yang kedua adalah penyebab sebagai tindakan manusia. Yang penyebab alami yang pertama adalah perubahan intensitas sinar matahari. Matahari mengalami banyak fluktuasi dalam proses siklus hidupnya sebagai bola gas. Jadi kadang pada periode tertentu dia memiliki intensitas yang sangat besar yang akhirnya menyalurkan energi yang lebih besar ke permukaan bumi. Demikian juga dampak dari eccentricity dari orbit bumi, yang bumi itu orbitnya tidak tegak, tidak sama sekali tegak, tapi cenderung sedikit miring, yang menyebabkan untuk daerah tertentu akumulasi sinar matahari atau jumlah intensitas sinar matahari yang terkena akan cenderung lebih tinggi dibandingkan bagian lain yang berada di poros yang lebih jauh. Nah, yang ketiga adalah vegetasi. Keberadaan vegetasi cenderung bisa mempengaruhi jumlah akumulasi CO2 dan sumbangan oksigen yang diberikan oleh vegetasi itu. Yang keempat adalah erupsi vulkanik. Erupsi vulkanik adalah salah satu penyumbang akumulasi karbon dioksida ke udara, karena ini merupakan faktor yang tidak bisa kita kendalikan dan memiliki sumbangan yang cukup besar dalam waktu yang sangat singkat. Yang terakhir adalah tempat terjadinya pertemuan laut atau arus laut, coupled ocean. Dan yang juga tidak kalah penting adalah siklus atmosfer, di mana terjadi proses perputaran udara di atmosfer yang tentu mempengaruhi jumlah CO2 dan emisi CO2 yang terkandung di atmosfer kita. Nah, yang berikutnya penyebab manusia. Penyebab manusia tentu sangat banyak. Manusia merupakan faktor penting yang mempengaruhi keberadaan fluktuasi, akumulasi emisi dan emisi karbon dioksida di dalam atmosfer. Yang pertama disebabkan oleh urbanisasi. Urbanisasi menghasilkan dampak pada peningkatan jumlah akumulasi CO2 sebagai akibat penggunaan kendaraan bermotor maupun perkembangan industri dan lain sebagainya. Yang kedua adalah land use atau penggunaan perubahan tata guna lahan, di mana pembukaan lahan baru, pemberian irigasi pada daerah yang semula adalah padang pasir, sehingga padang pasir itu bisa menumbuhkan berbagai macam tanaman yang akan meningkatkan jumlah vegetasi, atau justru sebaliknya terjadi pengeringan berbagai daerah yang semula memiliki ketersediaan air yang cukup, sehingga daerah itu menjadi daerah yang tidak lagi memiliki vegetasi. Yang ketiga adalah penggunaan aerosol. Sebagaimana kita ketahui, kita paling banyak menggunakan aerosol sebagai bentuk aplikasi keseharian dalam kehidupan manusia, dan aerosol ini mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap ketersediaan dan tingkat kesehatan dari lapisan ozon di atmosfer kita. Yang terakhir adalah sumbangan kita pada gas rumah kaca, yaitu sumbangan kita pada karbon dioksida yang terjadi sebagai akibat kegiatan kita sehari-hari. Itulah kira-kira penyebab
utama di balik terjadinya efek rumah kaca yang merupakan trigger utama dari perubahan iklim yang kita rasakan saat ini. Nah, bagaimana sih sebetulnya hubungan antara keberadaan CO2 dan perubahan iklim? Nah, adik-adik sekalian, data ini mencoba memberikan gambaran tentang keterkaitan itu. Yang pertama, gambar di paling atas itu adalah perubahan temperatur yang bentuknya sangat jelas menyatakan terjadinya perubahan temperatur pada 50-60 tahun terakhir. Sedangkan gambar di tengah ini menunjukkan konsentrasi CO2 yang berada di udara, yang juga menunjukkan tren yang hampir sama. Kalian perhatikan, tren yang hampir sama terjadi. Artinya, ada hubungan yang sangat signifikan antara CO2 dengan perubahan temperatur. Nah, berikutnya adalah emisi CO2 sebagai akibat dari penggunaan tata guna lahan yang berubah dan penggunaan bahan bakar fosil. Kita lihat ternyata tata guna lahan itu cenderung meningkat sangat drastis pada 50-60 tahun terakhir. Demikian juga jumlah penggunaan bahan bakar fosil yang juga meningkat dengan sangat pesat pada 50-60 tahun terakhir. Dari 3 grafik ini kita dapat menghubungkan sebuah hipotesa bahwa penggunaan tata guna lahan, penggunaan lahan perubahan tata guna lahan, dan penggunaan bahan bakar fosil merupakan penyumbang terbesar konsentrasi CO2 di udara yang akhirnya mendorong terjadinya perubahan temperatur yang signifikan di permukaan bumi di dalam atmosfer. Nah, adik-adik sekalian, kita ingin tahu nih, kalau gitu siapa sih sebetulnya yang menyumbang emisi paling banyak sebagai akibat aktivitas ini? Aktivitas manusia dalam penggunaan bahan bakar dan tata guna lahan. Nah, data di tahun 2002 menunjukkan bahwa negara penyumbang emisi terbesar di dunia itu adalah Amerika Serikat, disambung dengan Saudi Arabia, setelah itu disusul oleh Australia, setelah itu Kanada, dan berbagai negara yang lain. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang negara-negara ini adalah negara-negara yang menggunakan dan mengelola tata guna lahan yang luar biasa dan menggunakan jumlah sumber daya energi berupa energi minyak bumi yang berasal dari bahan bakar fosil yang sangat besar. Sekarang kita bicara tentang apa itu sih sebetulnya siklus karbon dalam atmosfer kita. Adik-adik bicara tentang siklus karbon, maka kita akan bicara tentang ada 750 miliar ton karbon di dalam atmosfer kita. Nah, itu berasal dari mana aja? Yang pertama, sumbangan pertama berasal dari wilayah vegetasi terestrial atau daerah hutan dan lain sebagainya. Hutan memberikan sumbangan sebesar 60 miliar ton ke atmosfer kita. Sumbangan karbon dioksida sebesar 60 miliar ton ke atmosfer kita yang berasal dari proses asimilasi. Tetapi hutan memiliki kontribusi yang besar karena dia mengikat 121 miliar ton karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis. Artinya dia memberikan dampak positif karena dia menyerap lebih banyak karbon dioksida dan menyumbangkan sedikit karbon dioksida. Dan proses yang terjadi di wilayah terestrial ini adalah proses yang sangat cepat karena terjadi proses ini kurang dari 1 tahun. Nah, yang kedua, penyumbang karbon dioksida adalah tata guna lahan. Perubahan tata guna lahan ternyata memberikan sumbangan yang cukup besar. Yang pertama, tata guna lahan ternyata memberikan sumbangan ke atmosfer sebesar 1,5 miliar ton dan dia mengikat CO2 sebesar 0,5 ton. Jadi perubahan dari terestrial ke lahan pertanian ternyata cenderung untuk memberikan sumbangan yang cukup besar kepada emisi karbon dioksida di atmosfer. Dan proses ini berlangsung antara 1 sampai 10 tahun. Jadi cenderung lebih panjang dibandingkan proses yang terjadi di terestrial. Jadi sebetulnya masih baik-baik saja. Berbeda dengan wilayah yang berubah tata guna lahannya, proses pembentukan bahan organik dalam tanah ternyata memberikan sumbangan karbon dioksida yang sangat tinggi, hampir 60 miliar ton. 60 miliar ton dilepaskan oleh proses terjadinya pembusukan berbagai macam bahan organik yang berada di dalam tanah. Dan
proses ini tidak berkontribusi untuk menyerap atau mengurangi karbon dioksida. Jadi ini murni adalah proses yang melepaskan. Jadi kita bisa melihat bahwa sebetulnya sistem pertanian walaupun bagaimana menyumbangkan cukup banyak karbon dioksida buat atmosfer kita. Kalau di total nih hampir 61,5 atau hampir 62 miliar ton. Dan untuk proses yang pembentukan bahan organik ini terjadi dalam jangka panjang, artinya memang jumlahnya jadi tidak signifikan karena jumlah ini terjadi dalam waktu 10 sampai 100 tahun. Jadi terjadi dalam siklus yang sangat lambat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan industri. Industri ternyata hampir seluruh industri, kalau di total industri termasuk penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan industri penghilangan minyak memberikan sumbangan pada emisi sebesar 5,5 miliar ton dan itu terjadi sangat cepat. Jadi 5, miliar ton ini terjadi kurang dari 1 tahun. Nah, demikian juga seperti proses pembentukan bahan organik, maka sistem ini sama sekali tidak membantu kita mereduksi karbon dioksida. Jadi artinya kita mengalami banyak kerugian dengan keberadaan penggunaan bahan bakar berbasis fosil. Nah, yang berikutnya kita bicara tentang wilayah lautan. Wilayah lautan lewat proses-proses dan kegiatan mikroorganisme di dalam lautan maupun kegiatan biologis di dalam lautan ternyata memberikan sumbangan 90 miliar ton, tetapi menyerap 92 miliar ton karbon dioksida. Artinya lautan memberikan kontribusi yang positif terhadap siklus karbon kita, dan itu terjadi di waktu yang cukup cepat, yang siklusnya terjadi antara 1 sampai 10 tahun. Dan siklus ini didorong oleh siklus-siklus yang berada di dalam air dan perairan yang cenderung lebih banyak menyumbangkan karbon dioksida sebagai bentuk asimilasi dari berbagai kegiatan mikroorganisme di dalam lautan. Nah, bila melihat siklus ini, maka kita dapat melihat bahwa kita sangat penting untuk memperhatikan sumbangan dari penggunaan bahan bakar fosil yang dalam waktu cepat antara kurang dari 1 tahun dapat menghasilkan sumbangan sebesar 5,5 miliar ton karbon dioksida ke udara. Dan kita juga perlu memperhatikan karena yang bisa mengimbangi emisi karbon ini adalah wilayah terestrial dan vegetasi. Itu sebabnya dalam program yang dikenal, nanti kita akan cerita lebih banyak, program carbon trading atau perdagangan karbon, maka biasanya negara-negara industri yang menghasilkan emisi bahan bakar fosil akan memberikan sumbangan kepada negara-negara yang mampu melakukan kegiatan penghijauan dengan meningkatkan jumlah vegetasi di wilayah terestrial atau penghutanan kembali. Itulah kira-kira siklus karbon, sehingga ini dapat menjelaskan kita lebih banyak tentang bagaimana sih sebetulnya status bumi kita pada saat kita bicara tentang perubahan iklim dan efek rumah kaca serta emisi karbon yang berada di dalam atmosfer kita. Nah, kita akan bertemu lagi dalam materi selanjutnya. Sampai jumpa, selamat belajar.